Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asatpedia. Di sini kita bahas banyak hal menarik seputar kesehatan, gaya hidup, makanan, dan fakta-fakta unik yang jarang dibicarakan orang. Kali ini topiknya agak berbeda. Kita semua tahu, buah itu sehat, penuh vitamin, mineral, dan serat. Tapi ternyata ada sisi lain yang sering luput dari perhatian. Buah tertentu bisa memperparah kondisi peradangan dalam tubuh, bahkan memicu nyeri di kaki, lutut, atau sendi. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngajak dulu nih, kalau kamu suka konten edukasi santai seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Santai aja, subscribe itu gratis kok. Dan siapa tahu, informasi kecil dari channel ini bisa bikin hidupmu lebih sehat. Buah identik dengan makanan sehat. Tapi, tahukah kamu, ada beberapa buah yang justru bisa memicu nyeri kaki, bahkan peradangan kalau dikonsumsi berlebihan. Jarang banget orang sadar hal ini, padahal banyak yang mengalaminya. Nah, di video ini, kita bakal bongkar buah-buahan yang diam-diam bisa bikin kaki sakit, lengkap dengan alasannya. Jadi, jangan buru-buru skip, karena bisa jadi buah favoritmu ada di dalam daftar ini. 1. Buah durian, raja buah dengan sisi gelap. Siapa sih yang gak kenal durian? Buah dengan aroma khas yang bikin sebagian orang cinta mati, sebagian lagi langsung pusing. Tapi tahukah kamu, durian ternyata tinggi banget kandungan gula alami dan lemak. Kalau kamu makan terlalu banyak, gula darah bisa melonjak. Nah, kenaikan gula darah ini sering memicu inflamasi atau peradangan kecil di dalam tubuh. Dampaknya bisa terasa di sendi dan otot kaki. Buat orang yang punya masalah asam urat, durian bisa memperparah gejala. Rasa pegal, nyeri, bahkan bengkak di kaki sering muncul setelah pesta durian. Jadi, meskipun durian enak, tetap harus dibatasi porsinya. Ingat, makanan sehat sekalipun bisa jadi bumerang kalau berlebihan. 2. Nanas. Si asam yang bisa bikin sendi protes. Nanas terkenal segar, asam manis, cocok banget jadi campuran rujak. Tapi hati-hati, kandungan asam dan enzim bromelain di nanas bisa bikin tubuh tertentu jadi overreaktif. Beberapa orang melaporkan setelah makan nanas muncul rasa ngilu di lutut atau kesemutan di telapak kaki. Kenapa? Karena asam berlebih bisa memicu ketidakseimbangan pH dalam tubuh, yang akhirnya memicu inflamasi mikro di area persendian. Khusus buat penderita asam urat atau yang sering pegal di kaki, nanas bisa jadi musuh dalam selimut. Jadi, kalau kamu sering merasa nyeri setelah makan nanas, mungkin bukan kebetulan. 3. Buah mangga. Manis, tapi bisa picu peradangan. Mangga matang memang nikmat. Rasanya manis, juicy, apalagi kalau dimakan dingin. Tapi ternyata, mangga mengandung fruktosa tinggi. Nah, fruktosa yang berlebihan ini bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Bayangkan, kamu makan mangga segar, rasanya enak. Tapi, beberapa jam kemudian, kaki mulai nyeri, terutama di jempol kaki. Itu tanda kristal asam urat bisa jadi mulai menumpuk. Apakah artinya mangga harus dihindari? Enggak juga. Tapi kalau kamu punya riwayat asam urat atau nyeri sendi, sebaiknya jangan kalap makan mangga manis dalam jumlah banyak. 4. Pepaya. Bikin lancar, tapi bisa bikin sakit. Banyak orang suka pepaya karena bisa bantu pencernaan. Tapi, ternyata pepaya juga punya kandungan enzim papain yang pada beberapa orang bisa menimbulkan reaksi berlebih di tubuh. Efeknya apa? Nyeri otot ringan, kaku di pergelangan kaki, atau rasa berat di betis. Memang jarang, tapi ada orang yang sensitif banget sampai merasa tidak nyaman setelah rutin konsumsi pepaya terlalu banyak. Cerita nyata, ada seorang bapak usia 50-an, setiap kali makan pepaya malam hari, besoknya kaki terasa berat dan nyeri. Setelah dikurangi, gejala berangsur hilang. Jadi bukan berarti pepaya berbahaya, tapi tubuh kita punya cara unik merespon makanan. 5. Jeruk dan buah sitrus lain. Kaya vitamin C, tapi jeruk, lemon, dan grapefruit
dikenal sebagai sumber vitamin C. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, asam sitratnya bisa bikin masalah pada sendi dan jaringan otot. Orang dengan kadar asam urat tinggi sering melaporkan makin parah setelah minum jus jeruk tiap hari. Kenapa? Karena metabolisme asam dari buah ini bisa meningkatkan beban kerja ginjal, lalu memicu peradangan di persendian, terutama kaki. Jadi, minum jus jeruk segelas sehari oke. Tapi kalau tiap kali haus langsung ambil jus citrus, hati-hati ya. 6. Anggur. Buah elegan yang diam-diam menikam. Anggur manis, kecil, gampang dimakan. Tapi buah ini punya kadar fruktosa yang lumayan tinggi. Sama seperti mangga, fruktosa berlebih bisa memicu penumpukan asam urat. Hasilnya, rasa nyeri di kaki, tumit, bahkan sendi jari. Ada penelitian yang menemukan orang yang sering makan anggur berlebihan cenderung punya risiko lebih tinggi mengalami gout flare-up alias serangan asam urat. Jadi kalau kamu penyuka anggur, jangan tiap hari ngemil semangkuk penuh ya. Cukup segenggam kecil sudah aman. 7. Pisang. Penyelamat energi, tapi bisa ganggu kaki. Pisang terkenal kaya kalium, bagus buat jantung dan tekanan darah. Tapi buat beberapa orang, terlalu banyak pisang bisa bikin ketidakseimbangan mineral, terutama magnesium dan kalsium. Akibatnya, muncul rasa kram otot, pegal di betis, bahkan nyeri di pergelangan kaki. Ada seorang atlet yang cerita, setiap kali ngemil pisang, lebih dari 4 buah sehari, dia sering mengalami kram saat latihan. Setelah dikurangi, gejala langsung berkurang. Jadi, pisang baik, tapi tetap harus dalam porsi wajar. 8. Apel. Buah sehat yang bisa bikin kaki ngilu. Apel selalu masuk daftar buah sehat, kaya serat, rendah kalori, penuh antioksidan. Tapi ternyata, apel juga mengandung fruktosa tinggi, terutama apel merah yang manis. Pada beberapa orang, konsumsi apel berlebihan bisa bikin asam urat naik, dan gejalanya paling terasa di kaki, nyeri di tumit, bengkak di pergelangan, atau rasa berat di telapak kaki. Aku punya teman rajin makan apel 2-3 buah setiap malam. Katanya buat diet. Tapi yang terjadi, bukannya makin segar, dia malah sering ngeluh kakinya nyeri tiap bangun tidur. Setelah dicek, kadar asam uratnya meningkat. Begitu dikurangi porsinya, keluhan berkurang. Jadi, apel tetap bagus. Tapi jangan sampai makan berlebihan setiap hari. 9. Semangka. Segar, tapi bisa ganggu kaki. Siapa yang gak suka semangka? Segar, berair, cocok dimakan pas cuaca panas. Tapi di balik segarnya, semangka punya kandungan fruktosa dan kadar air yang tinggi banget. Kalau dikonsumsi terlalu banyak, bisa bikin retensi cairan. Nah, retensi cairan ini sering bikin kaki bengkak, terasa berat, bahkan nyeri di sendi. Bayangkan, kamu habis makan sepiring besar semangka, rasanya lega. Tapi malamnya, betis jadi pegel dan kaku. Itu karena cairan berlebih menumpuk di jaringan tubuh, terutama di bagian bawah seperti kaki. Jadi, semangka oke buat hidrasi, tapi jangan kebablasan. Apalagi kalau kamu sudah punya riwayat kaki sering bengkak. 10. Ceri. Kecil manis bisa jadi masalah. Ceri dikenal sebagai buah yang kaya antioksidan. Bahkan, ada penelitian kalau ceri bisa membantu menurunkan kadar asam urat. Tapi, nggak semua orang cocok. Pada beberapa orang, ceri justru bisa memicu reaksi berlawanan. Kandungan fruktosa dan asam di dalamnya bisa meningkatkan rasa ngilu di sendi, terutama kalau dimakan banyak sekaligus. Ada cerita dari komunitas gout. Beberapa orang bilang setelah makan segenggam ceri, gejalanya membaik. Tapi ada juga yang ngalamin flare-up parah. Jadi respons setiap orang beda-beda. Intinya, kalau kamu mau konsumsi ceri untuk kesehatan sendi, coba dulu dalam porsi kecil. Amati reaksi tubuhmu. 11. Sawo manis. Lembut tapi tinggi fruktosa. Sawo punya rasa manis alami yang khas. Teksturnya lembut, gampang dimakan. Tapi, kandungan fruktosa di sawo termasuk tinggi. Efeknya mirip mangga dan apel.
Kalau dimakan banyak, bisa meningkatkan kadar asam urat. Rasa sakit biasanya muncul di sendi jempol kaki atau lutut. Aku pernah ngobrol dengan seseorang yang hobi makan sawo setiap musim panen. Dalam seminggu, dia bisa habisin hampir 2 kilo. Akibatnya, dia sering bangun dengan kaki bengkak. Setelah diperiksa, ternyata kadar asam uratnya jauh di atas normal. Jadi, meski sawo manis dan menggiurkan, tetap harus ada batasnya. 12. Kurma. Si manis yang bisa mengikat sendi. Kurma biasanya populer saat Ramadan, jadi camilan sehat pengganti gula. Tapi jangan salah, kurma kaya banget akan glukosa dan fruktosa. Kalau dimakan terlalu banyak, terutama buat orang dengan riwayat asam urat atau diabetes, kurma bisa memicu peradangan. Kaki terasa kaku, nyeri di pergelangan atau panas di telapak. Ada seorang kawan yang tiap buka puasa selalu makan 7 hingga 10 butir kurma. Rasanya sehat, tapi setelah beberapa hari, lututnya mulai sakit. Setelah dikurangi jadi 3 butir, gejala berkurang. Jadi, kurma tetap menyehatkan, tapi porsinya perlu diatur. Cukup 2 hingga 3 butir sehari, sudah cukup dapat manfaatnya. Jadi teman-teman, 12 buah yang tadi kita bahas, mulai dari durian, nanas, mangga, pepaya, jeruk, anggur, pisang, apel, semangka, ceri, sawo, sampai kurma, semuanya punya sisi baik dan sisi yang bisa jadi masalah kalau kita nggak bijak mengkonsumsinya. Kuncinya ada di porsi, frekuensi, dan kondisi tubuh masing-masing. Karena tubuh setiap orang unik, yang aman buat satu orang, bisa jadi pemicu nyeri buat orang lain. Kalau kamu sering merasa kaki sakit, nyeri sendi, atau peradangan setelah makan buah tertentu, coba catat, kurangi, lalu lihat perubahannya. Itu cara paling sederhana untuk memahami tubuhmu sendiri. Aku jadi ingat, ada satu bapak di kampung yang dulu selalu bilang, yang bikin kita sakit bukan cuma karena makanan itu berbahaya, tapi karena kita nggak tahu kapan harus berhenti. Kalimat itu sederhana banget, tapi ngena. Karena memang benar, buah sehat sekalipun bisa jadi masalah kalau kita berlebihan. Nah, semoga setelah nonton video ini, kamu jadi lebih peka sama tubuhmu sendiri. Jangan sampai gara-gara buah favorit, malah jadi tersiksa karena nyeri kaki dan peradangan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Asatpedia. Bukan cuma untuk mendukung, tapi supaya kamu bisa terus dapat informasi ringan tapi penting tentang kesehatan sehari-hari. Terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga kamu sehat selalu, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.